A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, nahnu bi khairin, Ustaz. Semoga baik semua. La'allakum bi khairin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu, kita bisa belajar bersama, dan ini mengganti jadwal yang sebenarnya hari Sabtu kemarin, ya karena kemarin ada halangan, akhirnya kita rubah ke hari ini. Insya Allah minggu depan tetap sesuai jadwalnya hari Sabtu sore. Nah, mungkin saya minta maaf kemarin tidak masuk karena ada beberapa halangan. Insya Allah hari ini kita mulai pertama kali belajar yaitu Al-Quran, ya, untuk mustawa as-sani yang kedua, tingkat yang kedua. Pertama, ini nasihat untuk saya pribadi, bahwasannya ketika kita ingin bisa membaca Al-Quran itu, ya, pertama kita sekarang kan belajar bagaimana itu huruf dan bagaimana keluarnya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana bacaannya panjang pendeknya. Ada yang terpenting setelah itu, ketika kita sudah mengetahuinya, kalau emang kita pingin lancar membacanya, yaitu kita harus sering membaca. Sering membacanya. Karena kalau kita tidak sering membaca, sama aja, itu kurang afdal istilahnya. Kalau ibarat kita itu istilahnya, kalau olahraga, ketika kita tidak pemanasan, itu biasanya langsung keseleo. Seperti halnya membaca Al-Quran. Al-Quran ini ketika kita lidah ini kita tidak pernah kita latih, itu ketika membaca pun akan ragu itu. Kadang keseleo itu, lidah itu. Makanya kalau emang pingin kita benar-benar bisa dan lancar, itu harus dengan takrir atau tikror, sering mengulangi dan membaca. Dan itu dikatakan oleh para ulama, ya, yang terpenting ketika kita emang pingin bisa, ya harus sering membaca. Itu aja. Ya, mungkin itu. Mungkin kita mulai pelajaran malam ini. Pertemuan pertama kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama kali kita yaitu belajar tentang mad tabi'i dan mad badal. Apa itu mad tabi'i? Mungkin bisa lihat di screen atau yang buku yang sudah di-share kemarin bisa dibuka biar lebih jelas. Mad tabi'i itu artinya dia mad itu artinya panjang. Tabi'i itu asli. Panjangnya itu asli. Dan huruf mad tabi'i itu ada 3. Pertama yaitu apabila bertemu dengan alif, waw, dan ya. Itu ada 3. Ya, huruf mad tabi'i itu ada 3. Alif, waw, dan ya. Dan bacaannya itu harus harokatani. Apa itu harokatani? 2 harokat panjangnya. Tidak boleh lebih dari itu. Makanya ketika kita bertemu ntar alif, itu harus membacanya dengan panjang 2 harokat. Ya. Tadi mad tabi'i itu ada berapa hurufnya? Ada 3, Ustaz. Ada 3. Pertama alif, waw, ya. Sekarang contohnya al-maddu bil alif. Ini mad dengan alif.
Bagaimana? Contohnya seperti ba. Ba ini ketemu dengan alif jadinya panjang. Jadi dibacanya 2 harokat. Nah, maka di sini yaitu mad tabi'i. Ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. Nah, ini semuanya huruf-huruf ini mad tabi'i yang menggunakan alif. Dan di sini bahwasannya alif ini, ketika alif itu kadang sebelumnya itu biasanya ada huruf tarkik dan tafkhim. Tarkik itu artinya tipis. Tarkik ini watatabu maqablaha tarkikon. Kadang sebelum alif ini ada huruf tarkik dan tafkhim. Kalau tarkik itu tipis, tafkhim itu tebal. Atau huruf-hurufnya itu ada yang tipis dan tebal. Kalau tafkhim itu apa aja hurufnya? Yaitu huruf isti'la. Huruf isti'la itu khussa, daltin, qiz, kha, kha, sa, do, gha, o, dan zo. Ada 8 itu. Kha, sa, do, gha, o, khussa, daltin, qiz. Ada 7. Ya, huruf istilah ini 7. Nah, 7 huruf istilah ini dia dibacanya itu harus tebal, tafkhim. Ya, tafkhim. Nih, tafkhim itu ini nih. Tafkhim ini tebal artinya. Makanya ntar sebelum alif ini ada yang huruf-huruf tebal. Tafkhim apa aja? Khusso, kho, so, daltin, do, gho, po, ko, dan go. Nah, 7 ini itu hurufnya tafkhim. Selain 7 ini, hurufnya itu huruf istifal atau dia tipis. Selain huruf 7 ini berarti dibacanya tipis. Seperti khusadatin khiz. Kalau ba berarti di sini tipis. Ba, ta, ta, ja. Khusadatin khiz. Kho, ini yang tebal. Makanya dibacanya agak tebal ini. Kho. Dia jelas. Kho beda dengan ba. Ya tidak tebal. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang Ustaz, tidak jelas? Iya. Yang warna hijau itu apakah yang tafkhim ya Ustaz ya? Tadi Sodotin kiz. Kho, so, do, to, zo. Kof Iya. nggak masuk, kof. Kof masuk. Ro, ini ro. Ro ini bisa tafkhim juga ketika dia berharokat fathah. Nah, iya ini semuanya yang hijau ini tafkhim semua ini. Khusot, doltin, ko ada, zo ada, ro, ko. Nah, itu dia dibacanya harus tebal. Nah, selain itu dia tarkik semua ini. nah, Ustaz. Ya, itu. Ada yang bertanyakan lagi? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Ikutin bareng-bareng semuanya, ya, biar kita melatih. Nah, Ustaz. Ba. Ba. Ta. 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 Ja. Ja. Ha. Ha. Kho. Kho. Da. Da. Za. Za. Ro. Ro. Za. 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 Ta. Sa. Sha. Sha. So. So. Do. Do. To. To. Zo. Zo. A. A. A.
A, Gho, Lo, Lo, Fa, 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 O, 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 Ka, 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 La, 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 Ma, 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 Na, Na, Ha, 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 Wa, 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 Ya. Ya, Ya, itu. Ini dibacanya panjang semua ini. Tandanya ada alifnya. Maka ini hukum bacaannya itu apa? Nat, Matobi'i. Makanya ntar ketika kita Tobi'ai. bertemu, ketika membaca Al-Quran bertemu dengan alif seperti ini, berarti kita harus panjang. Panjangnya yaitu 2 harokat. Ha. Contohnya misalkan Zalikal kitabula, zalikal kitabula, zalika kitabula. La, Nah, itu dia dibacanya 2 harokat. Ya, di sini 2 harokat ini insya Allah pada paham ya. Berapa Insyaallah, Ustaz. temponya itu. Nah, maka ntar ketika kita bertemu dengan alif ini, huruf alif, maka dibacanya harus mad tabi'i. Nah, mad panjang tabi'i itu asli. Ntar ada mad-mad yang lain. Kalau ini mad tabi'i hukumnya yaitu ketika bertemu dengan alif, waw, dan ya, maka dibacanya harus 2 harokat. Nah, Ustaz. Nah, Boleh tanya Ustaz? ya, tafadhol, silahkan. Boleh minta dicontohin Ustaz kalau yang misalnya Ah, huruf do yang tebal sama yang tipis gimana bunyinya biar bisa bedain gitu. bedainnya. Apa bedanya? Ya. Memang pertama, kita itu harus tahu tempat keluar hurufnya. Ini udah pada tahu belum keluar-keluar hurufnya ini? Pernah belajar sih, Ustaz? Pernah ya? Pernah. Nah, mungkin apa kita belajar makhorijul huruf dulu, baru ntar bertemu dengan huruf ini, atau gimana? Dicontohin aja mungkin. Gimana, Pak? Ya. Itu yang makhrajul itu yang al-haq itu ya, Ustaz ya? Al-haq. Makhorijul huruf itu tempat-tempat keluar huruf di mana aja. Misalkan ba ini hurufnya dari mana keluar hurufnya? Ta itu di mana keluarnya? Nah, karena kalau kita sudah tahu tempat keluar huruf, insya Allah kita sudah bisa membedakan antara kho, sif, ro, so. Nah, itu harus tebal. Za, sa, sya, so, do. Nah, itu insya Allah tahu itu. Gimana, Bapak? Terserah yang lain gimana. Kalau saya Ana sih boleh-boleh aja, Ustaz. Iya, karena Makhrajul. biar nyambung juga. Kalau boleh. kita udah tahu makhorijul hurufnya, insya Allah ketika bertemu dengan huruf ba, ta, Iya. ja, ha, kho, da, za, ro, itu Iya, boleh. iya. Itu kalau makhorijul huruf itu ada di ini mustawa pertama, tingkat pertama. Itu kan udah tingkat kedua ya. Tapi nggak apa-apa. Itu Nggak di apa-apa, situ Ustaz. ada materi tambahan yang pernah di-share. Coba bisa dibuka. Bentar, saya cari. Kalau Ana ikut aja Ustadz, baik-baiknya gimana? Mungkin kita setiap pertemuan makhorijul huruf yang keluar dari itu tempat dulu, ya, ntar yang lain mana dulu.
Kelihatan nggak di screen? Kelihatan Ustaz. Nah, ya. Alhamdulillah kelihatan Ustaz. Ya, kita perkenalan makhorijul huruf dulu. Ya. Makhorijul huruf itu apa? Makhorijul huruf itu yaitu tempat keluarnya huruf. Makhrij, makhrij itu tempat keluar. Huruf itu huruf-huruf. Berarti makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Itu makhorijul huruf. Dan ada berapa tempat keluarnya huruf? Itu ada 5. Ya. Pertama dari al-jaufu. Al-jaufu ini artinya rongga mulut. Rongga mulut. Nah, pokoknya ini makhorijul huruf itu ada 5. Pertama dari al-jaufu. Pertama yaitu atau artinya rongga mulut. Yang kedua al-halqu. Al-halqu ini artinya tenggorokan. Nah, tenggorokan sini itu ada berapa dari tenggorokan? Nah, dari tenggorokan ini ada 3 tempat yang keluar dari tenggorokan. Ada tenggorokan bawah, tengah, dan atas. Terus yang ketiga yaitu dari al-lisan, lidah. Nah, dari lidah ini ada juga huruf-huruf yang keluar. Nah, itu hurufnya ada berapa? Ada 10 tempat yang keluar dari lidah. Terus yang keempat yaitu keluar dari huruf yang keluar itu dari asyafatain atau 2 bibir. 2 bibir ini ada 2 tempat keluar. Al-khayshum itu rongga hidung. Nah, itu. Berarti makhorijul huruf itu ada berapa tempat keluarnya? Ada 5. Ya, pertama rongga mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga lisan atau lidah, yang keempat asyafatain kedua bibir, yang kelima al-khayshum atau rongga hidung. Nah, ini gambarnya. Ini rongga hidung. Ini asyafatain 2 bibir. Ini al-lisan ada di lisan. Ini al-halq tenggorokan. Ini al-jaufu rongga mulut. Nah, sekarang al-jaufu dulu. Huruf-huruf al-jaufu itu apa saja? Itu ada 3. Pertama al-ya'ul madiyah, al-wawu al-madiyah, terus al-alifu al-madiyah. Nah, ini berarti huruf-huruf matobi ini. Ya, semuanya 3 ini itu keluar dari rongga mulut atau tenggorokan juga. Nah, apa aja hurufnya? Al-ya'u madiyah. Contohnya qila, qila. Qila ini keluar dari rongga mulut ini. Kalau kita rasain, mungkin nggak kerasa ini. Tapi kalau kita perhatikan itu dari rongga mulut. Karena kalau misalkan dari bibir juga nggak bisa. Dari misal lisan juga enggak. Karena ini semua dari rongga mulut. Yaqulu, qala. Nah, itu huruf-huruf rongga mulut yaitu ada 3. Ya mad atau ya ketika panjang, waw ketika mad juga atau ketika panjang, al-alifu ketika alif ini panjang. Nah, insya Allah rongga mulut ini insya Allah pada ini. Sekarang yang kedua yaitu al-halqu. Al-halqu ini artinya tenggorokan. Ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, tenggorokan ini nih. Ntar di sini ada 3 tempat di tenggorokan ini. Ada tenggorokan bawah, tengah, dan atas. Huruf-hurufnya apa saja? Nah, ini. Ada tenggorokan bawah dulu. Paling bawah. Ini nih. Nah, ini tenggorokan paling bawah. Itu hurufnya apa aja? Hamzah dan ha. Coba kita pegangin tenggorokan bawahnya. Biar tahu nih. Hamzah dan ha. Hamzah ha. Coba ikutin. A. I, U. Ba. A, I, U, ba. Nah, itu kerasa di tenggorokan bawah ya. Nah, Ya nah, itu A ini keluarnya di tenggorokan bawah. Maka kalau misalkan ntar ketika baca
kok nggak keluar dari tenggorokan bawah, nah itu berarti ada yang salah ketika membaca. Dan bakal keluarnya pun suara dan sifat hurufnya itu akan berbeda. Yang kedua itu H. H ini di bawah juga. Mau coba bisa dipegang tenggorokan bawahnya. H, ikutin. H. Ha. H, hi, hu. Ha. Hi. Hu. Ba. La. H, Ha. hi, Hi. hu. 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 Ha, hi, hu, bah. Ha. Hi. Hu. Ba. Ha, Ha. hi, Hi. hu, Hu. bah. Bah. Nah, ihdina, Ihdina. 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 Ya harus agak ini dia H kedengaran. Ihdina. Ihdina. Bisa ya, bisa bedakan H itu di mana tenggorokan bawah. Nah, Ustaz. Udah merasakan ya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu tenggorokan tengah. Nah, tengah ini di sini nih. Nah, tenggorokan tengah di sini, ntar keluarnya di sini nih. Hurufnya apa aja? A dan H. Coba dipegang tenggorokan yang tengahnya. A. A, I, U. A-I-U. Ba. Ba. A. A. A, I, U, ba. A-I-U. Ba. A, U. A-U. A, U. A-U. Bedakan di antara alif dan ain. Nah, ini kadang orang keliru ini. A-U. A-U. Ah, iya, salah. Ya. Bedakan ya. Kalau A itu ntar di sini, kalau ain itu di tengah-tengah. A'udzu billah. A-U. A. A-U. 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 Makanya dipegang tenggorokannya biar kerasa ini, dihayati, dirasakan. Ya. A-U. Coba Pak Catur. A. Ain ya. Ya, A. 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 A-I-U, ba. A-I-U, ba. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. A-U. 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 Ya, selanjutnya Pak Haryadi, coba. Nah, Ustaz. A. 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 A-I-U. A-I-U. Ba. Ba. A-I-U, ba. A-I-U. Ba. A-U. A-U. A. 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 A-I-U, ba. A-I-U. Ba. Ya, dirasakan coba di tengah-tengah biar Alhamdulillah. enak ya. A. A. A-I-U, ba. A-I-U. Ba. Nah, itu masih A-U. 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 A. A. U. U. A'udzu. A'udzu. Bedakan ya antara ain dengan alif. Karena Paham, biasanya Ustaz. orang-orang di situ kadang Iya. antara penyebutan A dan A itu kadang sering keliru. Makanya kenapa tadi dikatakan harus sering dilatih? Nah, di situ. Iya. Nah, Ya. Ustaz. Dan usahakan ketika kita belajar kayak gini, udah dikeluarkan aja kayak suaranya dibuka mulutnya. Karena itu sangat melatih. Nggak usah ragu dan tidak usah ya malu gitu kan. Biar Ya, kita Ustaz. tahu sama lain. Karena sekarang kan belajar. Kadang saya juga seperti itu. Saya juga masih belajar. Kadang saya bertemu dengan teman saya
yang bisa baca ngaji juga coba dengarkan. Ntar sama dia dievaluasi. Oh nih masih kurang makharijul hurufnya, kurang fasih, kurang ini. Nah, makanya di situ manfaatnya. Kita nggak apa-apa ketika kita ketemu teman yang lain itu minta dikoreksi. Karena setiap orang tuh ntar bakal berbeda-beda juga dan pasti akan menemukan ilmu yang baru. Makanya saya kadang ketemu kalau dengan guru yang lain karena minta baca dulu Quran. Ya, Ustaz coba dengarkan dulu saya gitu. Karena itu melatih kita. Selanjutnya Pak Wendri, mana Pak Wendri? Ya Ustaz. Ya, Pak Wendri bisa ikutin? Ya. Ya, di tengah-tengah tenggorokan ya, huruf A. A, I, U, Ba. Ma, I, Ba. A, Ma, I, I, U, Ba. Ba. A, I, U, Ba. Ma, I, Ba. A'u, A'u, a'udzu, A'u, a'udzu, A'udzu. a'i'u, Ba. Ma, I, Ma, I, Ba. A'i'u, Ba. Ma, I, Ba. Selanjutnya Pak Rizky, mana Pak Rizky? Nah, Ustaz. Ya Pak Rizky bisa ikutin. Kita pegang coba tenggorokannya biar bisa bedakan. A, A, a'i'u, Ba. A, I, U, Ba. A'i'u, Ba. A, I, U, Ba. A, A, a'i, A, I, A, coba. A, 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 a'u, A, U, 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 a'udzu, A'udzu, a'i'u, Ba. A'i'u, Ba. A'i'u, Ba. A'i'u, Ba. Oke, semuanya bareng-bareng. Kita pegang coba tenggorokan tengahnya. Kita rasakan apakah sudah sesuai atau tidak. Ikutin. A'i'u, Ba. A'i'u, Ba. Ayo semuanya. A'i'u, Ba. A'i'u, Ba. A'u, 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 a, A, a'i'u, Ba. A'i'u, Ba. Allah, ntar kita makanya tinggal dilatih aja tersendiri ketika sudah selesai atau ketika ntar ketemu dengan huruf A, praktekkanlah dan usahakan kita rasakan biar tahu, diingat-ingat, oh nih A ini keluar dari tenggorokan tengah. A'u. Selanjutnya yang kedua yaitu H. H juga ini sama hurufnya. Dia keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Coba rasakan, pegang semuanya. H. Ha, Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Ya, bedakan antara H dengan H. Kalau H dia agak lebih jelas, dia agak lebih besar gitu ngebas. Kalau H ini dia lembut. H. Ha, Yang Bedakan antara H dengan H. Itu kadang di situ sering kelirunya. H. Ayo ha, ikutin. H. ha, Ha-hi-hu, bah. ha-hi-hu, bah. Ha. Ha, Ha-hi-hu, bah. ha-hi-hu, bah. Alhamdu.
Alhamdu. Alhamdu. Alhamdu. Ha. Ha. Hahihu. Hahihu. Ha ini dia sifatnya itu hamas. Hamas itu fahassahu Hamas. syakhsin sakat. Hamas itu dia apa? Dihembuskan. Napasnya itu dihembuskan. Makanya ketika nyebut ha itu ada keluar Ha. itu hembusan. Coba rasakan ha. Ha. Ada nggak? Ada hembusan nggak ha itu? Ha. Ha. Ya. Ada ya? Ada Ustaz. Ada. Itu sifatnya dia. Karena kalau ditahan nggak bisa ha gitu, nggak bisa, harus ha. Ha. Alhamdu. Alhamdu. Dia sifatnya itu nafasnya itu harus dikeluarkan, tidak boleh ditahan. Karena kalau ditahan itu ada sifat lain, ada jahar. Jahar itu ditahan. Bahasahu syakhsin sakat. Itu nggak ada hembusan dia, karena apa, napasnya ini ditahan. Coba rasakan. Ada hembusan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Seperti juga nggak ada. Nah, itu ha juga nggak ada. Nah, makanya beda dengan ha. Ha ini harus ada hembusan. Ya, ha. Ayo ikutin bareng-bareng. Ha. Ha. Hahihubah. Hahihubah. Alhamdu. Alhamdu. Hu. Hu. Nih, ketika antar berharokat apapun huruf, ketika berharokat apapun itu, ketika harokatnya itu dhammah, dhammah itu yang seperti tahu dhammah ya. Dhammah. Itu dia ketika mengucapkan bibir ini harus maju. Karena dhammah itu nggak bisa dia kalau bibir nggak maju. Misal hu, misal coba bibirnya nggak dimajuin, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, makanya ketika mau benar-benar nyebut hu yang berdomah apapun hu, itu harus dimajukan. Walaupun kan ada lagi huruf yang keluar dari bibir, itu ada. Tetapi ketika menyebut dhammah, berharokat dhammah, itu emang harus dimajukan. Karena kalau tidak bisa itu nggak bisa. Coba misal hu, nggak bisa kan? Kalau tidak dimajukan. Nah, makanya ini harus dimajukan. Hahihu. Bah. Ya. Makanya tadi yang saya katakan ketika kita belajar makharijul huruf ini emang mulut itu harus benar-benar dibuka. Kita latih nih biar nggak keseleo gitu bisa. Karena itu insya Allah pokoknya sering makanya ntar itu akan terbiasa. Ketika ntar kita membaca Al-Quran, maka akan jelas juga membacanya. Kan kadang ada orang baca, kadang orang ya baca tuh kadang biasa ya auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak memperhatikan makharijul hurufnya, sifatnya. Nah, itu kadang nggak sesuai. Makanya usahakan ketika membaca Al-Quran juga kita buka mulutnya seperti kita belajar makharijul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya harus dibuka ya. Tadi apa yang dari tenggorokan tengah? Ain dan ha. Ain dan ha. Nah, selanjutnya yang paling tenggorokan atas itu ada ro dan ro. Ro. Coba pegang yang tenggorokan atasnya, rasakan. Ro. Rasakan di atasnya, kerasa nggak? Kerasa nggak tenggorokan di atas? Kerasa ya? Nah, Ustaz. Ro. Ghirubag.
Gha. 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 Ghaghiru. 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 Ghairi. Ghairi. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Gha. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Gha. Gha. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Ghairi. Ghairi. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Gha. Gha. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Gha. Gha. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Ya. Gha ini sifatnya jahar juga, dia nafasnya ditahan, suaranya ditahan. Karena kalau tidak dihembuskan tidak bisa juga. Gha, makanya dia jelas. Gha. Ghaghiru bagh. Gha. Ya, coba pegang tenggorokan atasnya dirasakan. Ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Nah, di atas ya. Kerasa kan tenggorokan atasnya? Ya, naam Ustaz. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu kha. Kha juga keluar dari tenggorokan atas. Kha. Khifubah. Khifubah. Nah, dia tebal nih kha ini. Tafkhim. Khifubah. Khifubah. Khakhihu. Khakhihu. Ya, bedakan nih antara kha dengan ha. Kalau ha dia itu nggak ada titiknya dan keluarnya pun ha ini dari tengah. Kalau kha itu dari atas. Ya, khakhihubah. Khahihubah. Al-khalaq. Al-khalaq. Khahihubah. Khahihubah. Kha. Maaf, minum bentar ya. Bismillah. Kalau ngeluarin suara nih kayak gini. Sering juga suara. Makanya ntar disiap minum aja. Kalau kita lagi serak, minum biar semangat lagi. Ya. Pokoknya ro dan ho itu harus tenggorokan atas. Nah, makanya ntar kita belajar di sini, insya Allah banyak praktek terus. Ntar seperti tadi mat tabi'i, kenapa kok banyak hurufnya? Emang biar terbiasa. Itu makanya at-tikraru. Emang harus sering membaca. Kalau kita mau nggak sering itu nggak bakal bisa. Ya, makanya ntar setelah ini Bapak sudah tahu huruf-hurufnya, ntar usahakan ketika membaca Al-Quran itu dirasakan. Kita bertemu dengan apakah udah sesuai dengan makharij atau tidak. Seperti Qul a'udzu birabbin nas. Khahihubah. Woi, kita rasakan hayati. Sampai sini gimana? Jelas? Al-halaq udah? Al-halaq. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Tenggorokan tadi berapa hurufnya? Ada? Yang keluar di tenggorokan? Ada? 6. Nah, tenggorokan paling bawah apa hurufnya? Ha. A dengan ha. Tengah? Kalau tengah? Ain. Ain dan Al-ha.
Ha. atas, do dan Ro. Ro dan kho. Ho. ya. Nah, ini perhatikan, pokoknya antara nyebut dengan hamzah dengan ain itu harus beda. Itu kadang orang sering keliru. Dan antara ha, ho, dan ha, apalagi ha dan ha, itu kadang orang keliru juga. Kayak harus dilatih lagi. Ha, ha, dengan ho, terus ro, re, ro, re, ho, ha, ha. Udah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Insya Allah jelas ya. Insyaallah. Gimana yang lain jelas? Khu. Ya. Ada yang jelas? Jelas? Kita lanjut, oke? Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Ayo kita lanjut. Nah, sekarang syafatain. Nah, berarti kita udah belajar Syafatain. tadi 2 tempat huruf ya. Ada dari rongga mulut dan yang kedua dari tenggorokan. Ya, yang ketiga yaitu asyafatain. Asyafatain ini kedua bibir. Ini bibir. Nah, bibir sini. Insyaallah pada tahu lah bibir. Bahasa Arabnya itu asyafatani. Asyafatani itu artinya kedua bibir. Syafatani. Asyafatun, asyafatu, asyafatu itu bibir. Kalau asyafatani kedua bibir. Apa yang membedakan dalam bahasa Arab? Dua bibir ini. Makanya dalam huruf ini ntar ada yang dari dua bibir. Nah, apa saja? Kita lihat. Nah, al-waw, pertama huruf waw. Wow. Wa ini dia keluar dari bibir ini, ya. Tetapi wawunya ini bukan waw mad. Kalau waw mad itu keluar dari mana tadi? Dari rongga. Ya, rongga mulut. Kalau waw ghairu maddiyah, waw bukan mad, nah itu dari bibir, dua bibir. Wa. Nah, Wa. itu harus dimanyunkan ini, dua bibir bersama. Wa. Ya. Karena kalau tidak dimanyunkan nggak bisa, misal wa, bisa nggak? Nggak jelas kan? Nah, berarti harus dimanyunkan. Wawiwu. Nah, ikutin bareng-bareng. Wawiwu. Insyaallah lah wow ini karena di bibir, insyaallah tidak. Yang penting dua bibir ini dimonyong, dimanyunkan. Wawiwu. Pokoknya bibir. Kalau bibirnya nggak maju itu mah salah itu. Ya, salah itu karena nggak jelas. Nah, terus yang kedua yaitu al-mimu. Mi itu dia ditempelkan. Dua bibir ini ditempelkan. Ma. Coba ditempelkan mimnya. Ma. Bibir ini ditempelkan ya, nggak boleh monyong. Kalau misal dimonyongkan, nah berarti itu salah itu. Karena bukan monyong posisinya. Ma ini ditempelkan dua bibir ini. Mamimu. Coba rasakan. Dua bibirnya ditempelkan ma. Ayo, mamimu.
Udah ya, insya Allah bisa ya mim ini. Oh, Ya, ditempelkan. Bedanya dengan wow, wow tadi dimanyunkan. Lanjutkan. Kalau ma itu ditempel, Tempelkan. sama. Ba juga ini seperti ma. Nah, dia ditempelkan juga ini ba. Dua bibirnya tempelkan. Babi bu babe. Babi bu babe. Babi bu babe. Babi bu babe. Ba bi Bi bu bu babi bu babi bu babi bu babi bu babi bu babi bu ba ba bi bi bu. bu Nggak bisa bedakan ya. Berarti ba ini dua bibirnya Tempelkan. ditempelkan. Selanjutnya, nah ini yang kadang fa ini yang kadang orang salah nih. Kadang orang keliru lah. Biasanya apalagi orang-orang Sunda nih. Ada orang Sunda di sini. Biasanya kalau nyebut fa itu pak dia. Pak. Dia bibirnya tapi bibirnya ini giginya nggak ditempelkan. Nah, gimana huruf fa itu? Fa itu ujung gigi seri, nih yang ini dua ini, ujung gigi seri ini di atas dengan perut bibir yang dalam, yang bawah. Fa. Coba rasakan. Fa. Nah, gigi seri ini, ujung gigi seri, ya liatin. Kelihatan nggak ini Ana nih? Kelihatan? Iya. Ya, ini gigi ujung seri ini ke bibir ini bawah. Fa. Fu faf. Nah, faf-nya ini pap, masih pap tuh kedengarannya. Makanya walaupun faf, ketika faf tetap harus di ke ini. Ujung gigi seri itu nempel ke perut bibir. Fa. Bareng-bareng 1, 2, 3. Fa. Nah, itu masih ada pak nih. Fa. Ya, ujung gigi seri ini ke bibir bawah ini. Dalam bibir nih, perut bibir yang bawah. Ditempelin. Fa. Fa, fi, fu, faf. Fa. Nah, coba diperhatikan dulu, lihat posisikan dulu gigi ini, gigi seri ini yang gigi ini, gigi atas, tempelin ke sini nih, ke bibir bawah, perut bibir bawah. Nah, ini kadang orang sering keliru itu di sini. Kadang dia giginya itu nggak ditempelkan ke bibir, akhirnya pak. Coba aja, coba sekarang rasakan ujung gigi itu tidak ditempelkan ke bibir, coba rasakan. Pak. Beda kan keluar hurufnya, suaranya beda nggak? Nah, beda kan? Betul, itu giginya ini ke bibir bawah. Fa, coba rasakan fa. Fa, fi, fu, faf. Faf. Nah, ini masih ada pap nih. Pap. Walaupun disukunkan, tetap posisinya paf. Gigi ini gigi seri ke bibir bawah. Makanya bedakan ya. Af. Bisa up. Biasa orang up. Ada af. Nah, makanya fa ini juga dia sifatnya itu dihembuskan. Coba rasakan, ini fa ini termasuk yang hurufnya kuat ini. Hembusan keluarnya. Fa. Coba. Sekarang tangannya ke depanin mulut. Fa. Nah, ada hembusan? Ada. Ustaz. Dulu waktu itu katanya kalau waktu saya ngaji itu coba ini
tangan ini ditaruh sesuatu, misal kapas atau apa, habis itu sebut huruf fa. Kalau dia terbang, nah, berarti itu udah betul itu, karena ada hembusan. Fa, gitu. Fa, fa, Fa. fa, Fa. fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Ini masih ada yang Pak juga. Coba Pak. Nah, Ustaz. Ana, Ustaz. Kita coba Pak Catur coba. Nah, fa, 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 fi, fu. fa, fi, fu, Fa. fa. Nah, coba posisikan gigi serinya Pak Catur ke bibir bawah ini, ke perut bibir bawah. Ya, Sudah? Ya. Dan itu sifatnya dia hamas, dia ada hembusan. Makanya ntar coba kita rasakan tangan taruh depan. Fa, 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 fi, fu. fa, fi, fu, Fa, 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 fi, fu. fa, fi, fu, Fa, 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 fi, fu. fa, fi, fu. Coba Pak Haryadi. Nah, Ustaz. Ayo ikutin fa. Fa. Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Papnya nih masih ini nih. Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Coba dirasakan tetap walaupun harokatnya beda, tetap posisinya fa ini harus giginya ke ini. Karena kalau tidak ditempelkan itu Ke keluarnya bibir. ya. Fa, Nah, fi, Ustaz. fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Ya, Bapak dilatih lagi. Pak Wendri mana Nah. Pak Wendri? Ya Ustaz. Nah, ayo ikutin fa. Fa. Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Fa, Fa. fi, Fi. fi, Fi. fu, Fu. faf. Faf. Nah, Masya Allah. Lumayan. Sekarang Pak Faftuhin, mana Faftuhin? Nah, Ustaz. Ana, Ustaz. Afwan Ayo, Pak terlambat, Ustaz. Faftuhin. Ya. Bisa ikutin? Insya Fa. Allah, Ustaz. Fa. Nah, coba posisikan giginya ini, gigi seri ini ke bibir Fa. bawah. Ya. 6. Fa, Fa. Fa. fa, fa. Dan coba tangannya Fa. dikedepankan. Fa, Fa. fa, Fa. fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Masih kurang nih, masih masih ada. Fa, Fa. fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Fa, Fa. 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 Selanjutnya Pak Rizky. Nah, Ustaz. Nah, Pak Rizky coba ikutin, posisikan giginya ke bibir ininya dan rasakan fa. Fa. Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Fa, Fa. fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Faf, Faf. 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 Alhamdulillah. Ya, yang harus diperhatikan ketika menyebut huruf fa itu gigi serinya ini ke bibir kan. Karena kalau misal gigi ini tidak ditempelkan ke sini itu beda. Pak, biasanya pak, pak, nah, itu beda. Makanya itu diperhatikan dan itu kadang ya sering keliru gitu. Ya, makanya ntar ketika bertemu dengan fa al-falaq qul a'udzu birabbil falaq falaq fa al-falaq fa ya. Ini huruf terakhir dari asyafatani. Ada 4 ya. Tadi apa aja huruf asyafatani?
Wow. Waw, terus Wow. Mim. Mim. Fa. dan ba Fa. dan Fa. sekarang ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Belum. La, Ustaz. Nah ya, Mafi, insya Allah jelas ya. Insya Allah. Nah, sekarang khaysyum. Khaysyum ini rongga hidung. Atau dengung biasanya khaysyum itu. Nah, hurufnya apa aja? Nun dan mim. Nah, nun dan mim ketika gunnah, misal contohnya, inna. Nah, itu dia ada keluar dari rongga mulut. Inna. Walaupun nun ini hurufnya dia huruf dari lisan. Tetapi ketika digunakan, gunnah itu atau dengung, maka keluarnya dari rongga hidung. Dan mim itu tadi hurufnya dari mana mim? Asyafatani, dua bibir. Nah, kalau digunakan, ini dia keluar dari rongga hidung nih di sini. Imma. Coba sekarang ikuti bareng-bareng. Inna. Inna. Imma. Coba sekarang hidungnya dipegang. Habis itu sebut inna. Coba. Bisa Hilang, Ustaz. nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang keluar. Nggak bisa. Makanya gunnah ketika nun dan mim ini keluarnya dari rongga hidung. Nah, ketika apa? Ketika gunnah. Ya, nun itu walau nun itu hurufnya dia keluar dari lisan, tetapi kalau digunakan itu keluar dari rongga hidung, dan mim juga itu keluar dari rongga hidung ketika digunakan. Nah, makanya kalau ditutup ini nggak bisa. Nah, makanya ntar yang pilek tuh udah nyebut inna im aja, inna, ntar biasanya keluar itu. Ya, ntar yang pilek, itu aja dipraktekkan tuh. Nah, itu insya Allah itu yang keempat. Yang tadi huruf rongga hidung ada berapa? Ada dua. Nun dan Mim. ketika gunnah ya. Gunnah. Ini bertanyakan sampai sini? Ada yang bertanyakan? Apakah jelas? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Itu tadi udah berapa yang keluar dari makharijul huruf? Udah berapa tempat? Kita pelajari. Ada 4 jauh. 4. Pertama dari mana? Rongga mulut. Rongga mulut apa aja jauh. hurufnya? Hurufnya Ya, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Ya, ketika panjang. Yang kedua dari apa? Huruf yang kedua, tempat keluar dari yang kedua. Dari tenggorokan. Di tenggorokan itu ada berapa tempat hurufnya? Ada 3 tempat. Ya, pertama, pangkal. Pangkal yang bawah itu hurufnya apa aja? Hurufnya itu sama H. A dan H. Terus yang tengah-tengah apa? Yang tengah Ain dan H. Ain dan H. Yang paling atas apa? Yang paling atas dan Kho. Kho. Sekarang yang huruf yang ketiga, keluar tempat huruf yang ketiga apa? Lisan. Asyafatani itu apa artinya? Dua bibir. Hurufnya apa aja tadi? Wow. Mim. Itu gimana posisinya? Wow, monyong. Ya, wow itu dimonyong. Dua bibir ini dimanyunkan. Terus selanjutnya mim ditempelkan. Dan mim dan ba ini gimana posisi bibirnya? Ditempelkan. Oke, yang keempat, huruf yang keempat apa tadi? Fa. Kan pa ya, fa. Fa ini di mana posisinya? Bibir atas, seri atas nempel ke gigi seri atas, bibir bawah. Perut bibir bawah. Perut bibir bawah.
Oke, yang keempat apa tadi? Yang keempat yang keluar huruf yang keempat? Khoisum. Khoisum. Apa itu Khoisum. artinya Rongga khoisum? hidung. Rongga Rongga hidung. hidung. Khoisum. Hurufnya apa aja? Nun, waw Nun ketika gunnah. Dan mim min gunnah. Nun Ya, dan mim nun dan gunnah. mim ketika gun. Mim Gunnah. ketika gunnah. Yang kelima yaitu lisan lidah. Gimana nih, mau lanjut atau tidak nih? Ini lisan ini banyak hurufnya ini yang terakhir. Iya. Kelas Ustaz. Kelas Kelas. Iya, Kelas Ustaz. ya. Insya Allah untuk pertemuan hari ini aja. Ya, Persiapan Alhamdulillah. besok Ustaz. ya ntar yang berarti kita nggak masuk materi kita ini. Materi kita mat tobe'i sama mat badan. Nggak apa-apa, kita mengulang ya biar tahu lagi di mana tempat-tempat huruf itu. Nah, Nah, Ustaz. Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Insya Allah untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nasihat dari saya, ya, saya ingatkan kembali bahwasannya ketika kita emang bisa ingin belajar atau ingin membaca Al-Quran itu harus sering membaca. Kalau kita tidak sering membaca, kita tidak akan bisa. Insya Allah membaca Al-Quran ini banyak banget manfaatnya. Nggak usah disebutin, insya Allah pada tahulah. Ya. Dan ketika tadi kan kita sudah belajar makhorijul huruf, tempat-tempat huruf itu di mana aja. Makanya ketika membaca itu usahakan kita hati-hati, kita rasakan di mana keluar huruf itu, dan kita pokoknya diresapi, ditadaburi, dan diingat-ingat. Saya juga dulu seperti itu. Ketika saya belajar makhorijul huruf, karena kita dulu tahu nih huruf-huruf hijaiyah, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, ja, sya. Tapi nggak tahu nih tempatnya di mana. Nah, alhamdulillah ketika saya sudah belajar, akhirnya ketika saya membaca tuh hati-hati. Saya nih apakah sudah betul? Karena itu sebuah praktek kita, karena kita sudah belajar. Makanya ntar ketika kita membaca, usahakan rasakan. Rasakan di mana keluar hurufnya, sifatnya seperti apa, posisinya di mana. Nah, itu dirasakanlah. Ya, itu saja. Mari kita sudahi, cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa jazakumullah khairan wal afu minkum. Waalaikumsalam. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan.